Halo semuanya, bisa dengar suara? Kalau ada yang udah join, please tell me suaranya kedengeran atau enggak. Yeay, udah live. Sambil nunggu teman-teman yang lain, kayaknya cukup mudah-mudahan cukup banyak yang join. Walaupun lagi bulan Rosario, terus mungkin lagi abis pada berdoa. Tapi kita mau ngobrol-ngobrol. Oke. Okay. Nah, karena udah jam 8, aku start aja ya. Jadi, selamat malam buat semuanya. Kalau kita ketemu lagi di IG Live-nya Hipa Valley, himpunan pengusaha dan profesi ya, alumni Vanlit. Kalau sebelumnya di minggu-minggu udah 3 kali ada live IG Hipa Valley, ketemunya sama cowok-cowok ganteng dari angkatan 6, genep. Malam ini tuh ketemu sama saya yang katanya dari angkatan ganjil. Mudah-mudahan bukan nggak jelas. Nah, judulnya seperti yang sebelum-sebelumnya, judulnya sama, sayangan. Kalau nggak kenal, kalau nggak Vanlit maka nggak sayangan. Sama juga malam ini, sayangan mau ngajak berhayal. Seandainya pandemi ini udah kelar, kita semua tuh lagi susah hati karena udah mungkin lebih dari 9 bulan kita semua lagi dilanda pandemi seluruh dunia, bukan cuman kita yang ada di Indonesia aja. So, sebelum kita mulai, sebagai penanda bahwa kita ini semua orang Katolik, pengikut Kristus, supaya acaranya lancar-lancar sampai kelar, kita buka dulu sama tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, buat teman-teman yang udah gabung, ada 20, ajak lagi teman-teman yang lain buat ngobrol bareng di sini, karena nanti aku nggak sendirian, aku nanti bawa temen, dan aku juga pengen ngobrol sama semua yang ikut live bareng malam ini. Nah, kenalan lagi. Tadi belum kenalan, jadi kalau minggu sebelumnya ketemu sama kakak-kakak cowok ganteng angkatan 6, aku dari angkatan ganjil, angkatan 7, nama aku Vita. Sekarang aku tinggalnya di Sangatta, di Kalimantan Timur. Rada-rada agak di antah berantah gitu, karena banyak yang nggak tahu Sangatta ada di mana ya gitu. Sangatta dia di Kaltim, tinggalnya di daerah Tambang Batubara. Jadi sekarang di tempatku udah jam 8 malam. Nah, supaya tambah seru, udah lebih banyak yang ikut, aku bakalan ngajak satu teman buat ngobrol sama aku malam ini. Siapakah dia? Hai kamu, ayo join sama aku. Mana nih yang mau join? Where are you? Sebentar. Udah makin banyak teman yang ikut. Yuk gabung di sini biar bisa ngobrol bareng. Ini dia. Aloha. Hai Joteng. Where are you? Di manakah kau berada? Kayaknya apakah Joteng terpantau muncul? Ada yang bisa mencari Joteng? Jadi malam ini tuh sambil nungguin Joteng muncul, kita bakalan ngobrol tentang traveling. Aduh, kayaknya topik yang enggak banget, karena lagi musim pandemi, mau mikirin traveling kemana kak gitu ya. Tapi kita bakalan sama-sama ngayal dan ngimpi bareng kalau misalnya nanti pandemi udah kelar, kita mau jalan-jalan kemana sih. Aku masih nungguin temen aku yang mau join malam ini buat ngobrol bareng. Where are you? Joteng, kayaknya kamu mesti request aku deh. Please do. Joteng ask me to join ya. So, kayak aku tadi udah bilang, di 50 menit ke depan nanti kita bakalan ngobrolin soal traveling. Nggak mesti traveling yang jauh-jauh, tapi kita ngobrolin hal-hal yang common soal traveling dan apa yang mesti kita pikirin kalau nanti abis pandemi kita mau traveling. Kira-kira kita mesti ngapain ya supaya travelingnya lancar?
Ada yang tahu Joteng ada di mana? Mulai panik. Hi Jocelyn, where are you? Coba coba request lagi. Sorry, I may have missed you. Oke, there you go. Udah? Are you there? Hai, so udah gabung dua cewek. Ini aku nggak mau dibilang tante sama ponakan ya, walaupun jaraknya jauh. Coba Jocelyn perkenalkan dirinya dulu. Kamu tuh siapa sih gitu? Kamu ponakan aku atau teman aku atau adik aku? Silakan Jo. Halo semuanya, kenalin aku Jocelyn Teng, bisa dipanggil Jocelyn atau Joteng, asal Pekanbaru, angkatan 29. Oke, jadi sama ya kita Joteng, kita sama-sama ganjil. Tapi kita Iya, jelas, ya kan? Perlu dicatat ya. Hari ini edisinya edisi angkatan ganjil. Joteng, kamu hobinya apa sih, Teng? Sebelum ngobrolin soal traveling? aku hobinya pastinya traveling sih. Jalan-jalan. Iya, Sebelum pandemi, atau sebelum kan jadinya kamu kan udah selesai sekolah nih. Udah selesai sekolah. Atau kelas berapa sih sekarang jadinya? Kok gue jadi kelas dejavu? 11 Nah, sebelum disuruh pulang ke rumah, terakhir liburan tuh kamu kemana, Teng? ke Bali. Ke Bali. Berapa lama tuh waktu itu liburannya ke Bali? Seminggu, 2 minggu, lupa. Oh, Kayaknya seminggu seminggu kan dua ya. minggu. Semingguan ya. Waktu itu Bali lagi panas, apalagi hujan, atau lagi musim kedondong? Enggak ya? Panas sih. Lagi panas. Oke. Nah, karena aku udah gabung sama Joteng, dan si Joteng ini udah memperkenalkan dirinya sebagai adik aku, ya. Ingat, adik aku ya, bukan bukan ponakan aku. Ya, kalau Mas Yudis waktu sama Winona itu ponakan. Kalau ini enggak ya, aku nggak mau dibilang tantenya Joteng. Aku kakaknya Joteng ya. Nah, kita bakalan ngobrol soal traveling. Kita kan mau pengen ngayal bareng lah serunya traveling di masa-masa abis pandemi nanti, kira-kira gimana? Apakah bakalan tambah ribet karena ada protokol-protokol yang harus dipatuhin? Misalnya nih kalau mau naik kereta harus pakai masker, pakai face shield, atau harus ribet mikirin misalnya mau keluar negeri ternyata ada periode isolasi mandiri misalnya tuh kalau orang-orang pada pergi ke Australia harus 14 hari tinggal di tempat karantina, atau tambah boros karena sebelum pergi dan waktu nyampe harus PCR. Waduh, kayak rempong. Nah, tapi kita nggak usah terlalu mikirin ribetnya dulu. Kita sama-sama ngayal, aku nanti abis pandemi mau kemana ya? Buat semua yang join, ini ada 27 orang. Coba tulisin di Q&A, itu ada tombolnya, ada tanda tanyanya. Coba tulisin kamu tuh pengen kemana sih setelah pandemi ini berlangsung. Nah, buat yang ntar aku atau Joteng bacain komennya bakalan dapet giveaway. Ada satu tumbler Starbucks yang bakalan kita kasih buat satu orang yang paling oke nge-share impiannya buat traveling setelah pandemi ini berlalu. So, sementara sambil ngobrol-ngobrol, sambil nungguin respon dari teman-teman di Q&A, udah mulai ada yang jawabin. Ayo makin banyak lagi yang jawab di Q&A biar kesempatan buat dapat giveaway-nya makin banyak. Aku sama Joteng udah bikin trivia quiz buat masing-masing. Cuman di trivia quiz itu aku nggak bakalan tahu apa yang Joteng tanyain. Joteng juga nggak bakalan tahu karena kita nggak exchange. Walaupun pertanyaannya kita share, tapi kita nggak tahu Joteng bakalan nanya aku yang mana atau aku bakalan nanya Joteng yang mana. Oke? Okay? So, buat memulai kesempatan yang pertama, aku duluan atau kamu duluan ya, Teng? Mbak aja. Oke deh, aku duluan ya, Joteng ya. Aku bakalan kasih satu pertanyaan soal traveling buat kamu nih. Pernah nggak, Teng, kamu tuh lagi di pesawat, terus kamu duduk tuh di tengah nih. Kan kita kan kalau pesawat tuh biasanya bisa seatnya bisa 3, bisa 5, bisa 2. Duduk di sebelah orang yang karena penerbangannya lama ketiduran dan kemudian orang itu menjatuhkan kepalanya di bahumu. Lalu apa yang kamu lakukan? Ayo, boleh di-share nggak, Teng? Kira-kira punya pengalaman kayak gitu nggak selama traveling keluar?
Sebenarnya kalau pengalaman kayak gitu mungkin nggak pernah ya. Soalnya rata-rata duduk di pesawat pasti bareng keluarga atau nggak bareng teman Hmm. gitu kan. Tapi pernah Hmm. sih ada kali. Untungnya itu duduk di paling pojok. Jadi nggak Hmm. pernah. Nggak pernah sih. Nggak Tapi pernah ya? mungkin kalau misalnya kayak gitu, mungkin bakal didiemin aja sih, kasihan. Oh ya, kalau ganteng mungkin didiamin ya, Teng ya? Bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa ya, bisa. Ya kan kalau sebelahnya Nicholas Saputra, dia berbaring di bahuku, tentu aku bahagia ya kan, gitu. Mm-mm. Iya, gitu. Nah, tapi kira-kira kalau misalnya kayak gitu nih, kamu bakalan bangunin nggak? Mas-mas bangun dong, atau ya udah sampai landing kamu biarin atau gimana? Mungkin sampai landing. Kalau kalau ada pegel mungkin bangunin ya. Gitu ya. Oke, aku akan mempertimbangkan tuh duduk di sebelah kamu kayaknya, Teng, kalau aku traveling ya. Ya boleh dong, Ayal, Deti ya kan? Oke, second question. Sebelum bacain respon, Joteng boleh nanya ke aku satu pertanyaan. Ayo, Teng. Hmm, Mbak, kalau bisa disuruh milih, mau Hmm. tinggal di kayak Airbnb gitu atau di hotel? Oh, iya nih lagi ngetren ya orang pada tinggal di Airbnb karena kayaknya lebih seru bisa milih tempat-tempat yang lucu gitu karena banyak pilihan lucu. Tapi kayaknya aku tipe hotel deh, Teng. Secara kalau di Airbnb biasanya kita nyuci sendiri, ya kan? Udah Iya, gitu kalau masuk ke Airbnb tuh, Joteng udah pernah Airbnb belum? udah. Udah pernah. Biasanya tuh si owner itu akan nempelin berbagai macam persyaratan di either di mesin cuci atau di kulkas atau di tempat cuci piring tentang semua aturan tentang rumah itu, which is aku kayaknya agak malas belajar ya karena kita mau berlibur bukan belajar. Nah itu kayaknya tipe hotel deh, Teng, kayaknya. Kalau kamu tipe Airbnb atau hotel nih? Kalau aku kayaknya Airbnb deh, Mbak. Ah gitu ya. Kenapa kok Airbnb sih? Kenapa? Kalau Airbnb mungkin lebih kayak private gitu kan, jadi kayak satu rumah buat kita sendiri. Kalau hotel juga Hmm. pasti budget kamarnya kecil gitu kan. Jadi Kalau Airbnb I think punya it's best. space ya. Uh-uh. Oke. Menarik karena ternyata nggak semua Airbnb semahal hotel ya bisa buat berbagi banyak orang dan fasilitasnya malah kadang lebih lebih asik daripada hotel. Oke, Teng. Sekarang kita mulai pick up satu respon soal yang bermimpi mau liburan kemana. Sebelum sesi ini dimulai tuh aku nih Pak Fali udah juga nerima 2 pertanyaan yang nanti bakalan kita obrolin juga. Aku coba buka satu ya. Joteng bisa buka respons nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, oke. Aku yang buka ya. Oke, aku akan lihat. Oh, menarik. Banyak nih ternyata yang jawab. Aku bakalan pilih ini. Hai, Pan-Pan. Ternyata Pan-Pan pengen ke Sumba. Kamu udah pernah ke Sumba belum, Teng? Belum sih, tapi kalau lihat-lihat kayaknya bagus banget deh. Kayaknya seru ya. Kalau Sumba tuh kayaknya seru. Mm-mm. Kira-kira kalau mau ke Sumba tuh kan gini nih. eh, Budget untuk berlibur di dalam negeri kadang nggak lebih murah daripada budget buat berlibur ke luar negeri gitu kan. Iya, Nah, benar. kayaknya Sumba juga lumayan tuh. Kamu Mm-mm. kira-kira pengen nggak, Teng, ke Sumba? Pengen banget sih. Pengen banget ya. Udah pernah kemana kalau yang ke Indonesia Timur, Teng? Timur belum pernah sebenarnya. Belum pernah. Belum. Tapi Jawa Timur paling nggak udah pernah ya? Iya. Oh, udah. Oke, udah ada satu respon tadi dari Pan-Pan. Aku masih pengen lihat satu respon lagi sih kayaknya. Ada. Ayo dong, jawabin lagi. Masih pada pengen kemana sih nanti kalau abis pandemi? Ada Mimin Vanlit Goes yang ngejawab pengen sepedaan dari Jakarta ke Jogja sama teman-teman VL Goes. Oh my God. Kak, yakin nih sepedaan sejauh itu? Ya, aku masih bisa beliin tiket pesawat kok. Ya nggak, Teng? Menurut kamu seru nggak sih, Teng, kalau kita harus naik sepeda dari tempat yang jauh banget? Nggak usah lah, dari Jakarta ke Bogor aja. Pernah kepikiran nggak, Teng, pengen traveling kayak gitu? Nggak pernah sih. Kepengen nggak? Kepengen nggak? Pengen mungkin pengen. Cuma
kayaknya tapi nggak pernah kepikiran gitu, kayak nggak mungkin. Perjalanan darat kamu yang terjauh kemana, Teng? Darat. eh Kayaknya sih Dari Pekanbaru, mana kamu? dan ya, Pekanbaru Pekanbaru ke? Medan. Oh iya, itu jauh tuh. Sebagai anak Jambi, aku memahami tuh. Jambi Medan 2 hari soalnya. Itu jalannya bagus apa jelek ya? Kalau sekarang udah bagus kali ya? Kayaknya sekarang udah bagus sih. Udah lumayan ya. Heeh. Tipe-tipe yang berhenti-berhenti di jalan atau kayak udahlah pokoknya jalan terus dulu gitu. Kan ada tuh yang aku tuh kalau traveling misalnya road trip berhenti-berhenti gitu. Jadi nginep, malam tuh nginep gitu. Kalau kamu biasanya gimana travelingnya? Biasanya kalau darat ya jalan terus sih. Jalan terus ya. Jadi makan di mobil gitu. Iya, Makan di mobil. Kesel nggak sih kalau misalnya kamu punya adik nggak sih, Ten? Punya adik? punya. Nah, adik suka rewel nggak di mobil tuh? Misalnya kayak, pengen pipis, aku pengen. Suka gitu kan gitu. Pernah pernah ngalamin kayak gituan nggak? Enggak sih, Enggak ya? enggak. Adiknya baik ya, Teng? Oke deh, sambil nungguin respon berikutnya, udah ada lagi yang masuk. Kita mau tukeran pertanyaan lagi nih, Teng. Sekarang yang nanyain duluan Joteng. Joteng nanyain aku satu pertanyaan, abis itu gantian aku yang nanya. Silakan Joteng, mau pilih yang mana nih? Eh, Mbak kalau bisa disuruh pergi ke Nah, ke negara gitu yang Mbak mau, tapi Mbak pikir kayaknya nggak mungkin deh. Mbak gitu. kepikiran negara mana? Yang kayaknya nggak mungkin ya. Aduh, aduh mana ya? Ini benar-benar unexpected question karena aku nggak kepikiran sama sekali dan aku nggak tahu pertanyaan mana yang bakal ditanya nama Joteng. Kayaknya sih kalau aku pengen pergi banget yang kayaknya enggak banget itu kayak Rusia sih. Kayaknya Rusia tuh pertama aku bukan pecinta dingin karena aku kalau dingin tuh jadi bodoh ya gitu. Sementara Rusia tuh dingin banget gitu. Jadi kayaknya itu sih kayaknya yang tapi aku pengen karena di situ kan kayak kotanya bagus-bagus ya Teng ya. Namanya Eropa Timur tuh cakep kan. Cuman kayaknya itu agak wishful thinking sih. Ya siapa tahu nanti di sini ada yang baik hati mau ngajakin aku ke Rusia juga boleh. Kalau Joteng pengen kemana Teng? Yang paling dipengenin tapi kayaknya enggak gitu. Hmm, Sebenarnya nggak pengen-pengen banget juga, tapi penasaran gitu gimana ya. Tapi Gimana tuh? Di kayaknya mana tuh? kayaknya Korea Utara deh. Aduh Teng, kamu kalau ke situ ntar nggak pulang. Susah loh mamamu. Udahlah SMP asrama, SMA asrama, terus jalan-jalan ini ke Korea Utara, nggak ada pilihan lain. Dasar Joteng, kamu tuh. Oke deh, tapi kayaknya seru juga ya. Ini bukan karena kebanyakan nonton itu kan, apa Chloe, Crash Landing Enggak. on You, bukan kan? Mungkin ya. Saking ngefans yang sama Chloe pengen ke Korea Utara gitu ya kan. Joteng pernah dengar ini nggak? Chile, di Chile tuh ada yang namanya Machu Picchu. Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, itu pengen nggak tuh ke situ? Itu juga kayak tinggi banget, ada candi-candi Mm-mm. di atas gunung gitu, pegunungan Andes ya atau apa gitu. Kayak seru ya Teng ke situ. Kayaknya sih seru sih. Kayak seru sih. Cuman kira-kira Mm-mm. mungkin nggak ya ke situ? Mungkin aja sebenarnya. Mungkin. Sepanjang ada tiketnya ya Teng ya. Mm-mm. Oke deh, sekarang karena tadi Joteng udah nanya aku satu pertanyaan, aku bakalan nanya Joteng satu pertanyaan nih. Pertanyaannya agak silly-silly dikit lah. Joteng ini kan udah pernah ke Jepang, ya kan? Waktu itu kamu kemana aja, Teng? Si Joteng kayak agak-agak lemot. Joteng kamu masih aman kan? Ke Tokyo, Ke Osaka, ke Osaka, Tokyo? Kyoto, Sapporo. Pernah nggak, Teng? Aku nggak tahu nih, kalau di Jepang tuh toiletnya gimana sih, Teng? Pakai air apa enggak? Eh, Hah? pakai. Oh, pakai ya? Pakai. Oke. Pernah nggak kamu pergi ke negara yang toiletnya tuh nggak pakai air, terus kamu tuh pengen pup dan jadi awkward karena nggak ada airnya? Pernah punya pengalaman gitu nggak? Pernah sih.
Hmm? Terus kamu ngapain? Terus akhirnya kan bingung sendiri kan. Mm-mm. Terus habis itu untungnya bawa kayak tisu basah yang emang Mm. buat toilet gitu loh. Hmm. Jadi ya untungnya. Tapi kamu comfortable nggak sih? Aku nggak sih kayaknya. Enggak. Enggak. Dulu tuh andalannya bawa botol yang khusus buat wawe, buat ke toilet. Aduh, parah. Tapi bener sih, kata Betty, toilet di Jepang bersih semua. Ya iyalah, buat Betty yang udah pernah ke Jepang, seru. Petrus HKG yang di Hong Kong juga bilang, tapi kayaknya Hong Kong nggak sebersih itu deh. Enggak ya. Nanti aku dimarahin. Oke, Teng, kita pick up satu respon dulu ya sebelum kita lanjutin ke pertanyaan berikutnya. Aku bakalan milih, waduh, ini, aduh, ngeri banget nih. Ini responnya mulai agak aneh nih. Kalau ada satu tempat yang pengen dikunjungin abis pandemi, ada yang jawab ini nih. Rumah mantan. Bagus juga. Ini maksudnya mengenang masa lalu atau karena masih cinta? Teng, kamu pernah gak sih lagi traveling terus ketemu sama gebetan di jalan terus dia sama cewek lain gitu? Pernah gak, Teng? Enggak pernah sih untungnya. Kamu udah punya pacar belum sih? Aku juga kepo. Belum. Belum ya, oke deh. Sekalian pengumuman kalau gitu di sini ya, bahwa Joteng belum punya pacar. Oke deh. Ada satu yang baru join, Mbak Pipin. Mbak Pipin juga tukang traveling ke seluruh Indonesia. Hai, apa kabar? Semoga sehat-sehat. Ada pertanyaan menarik dari Titus nih. Kita boleh juga lah ya, kita jawab dari komen nih, Teng. Perjalanan terjauh dan terlama kemana? Nah, Joteng duluan nih. Boleh nge-share pernah perjalanan paling jauh kemana dan berapa lama? Ayo, Teng. Kalau aku kayaknya ke Madrid. Ke Madrid? Ceritain Kalau dong jamnya terbangnya dari mana? kenapa? Ceritain kamu terbangnya dari mana, kemana, terus Oh, oke. gimana? Dari Singapura kayaknya ya, dari Singapura transit di Dubai baru ke Mm-mm. Madrid. Itu more or less leg pertama 5 jam, terus setelah itu mungkin Ya, 6-7 jam. Kamu ini nggak sih, tukang pipis nggak sih kalau di pesawat? enggak. Nggak. Gimana caranya supaya nggak sering-sering pipis ya kalau lagi perjalanan jauh? Itu kendalaku Eh, juga tuh. Kamu punya... Kayaknya pas mau naik pesawatnya itu mending ke toilet dulu kan. Terus nanti di pesawat minumnya Uh-uh. boleh minum tapi jangan sampai yang banget gitu. Oh, jangan banget. Oke deh, seru juga. Madrid tuh, tapi waktu itu kamu pasti nggak cuma ke Madrid doang ya? Pasti kemana-kemana Mm-mm. juga kan? Oke. Ada pertanyaan berikutnya nih dari si Bebek. Bebek nih adik gue, angkatan 8. Rahmadani Kusumaningsih, ntar dia marah lagi gue bilang Bebek ya. Dia nanya makanan yang paling enak di negara mana? Nah, Joteng jawab juga deh, boleh deh. Ntar aku nge-share juga. Joteng pernah, menurut Joteng, dari semua tempat yang Joteng pernah pergi, makanan yang paling enak di mana, Teng? Kalau menurut aku Jepang sih, Jepang. Jepang. Kamu hobi makan apa nih? Ramen, sushi, atau Yoshinoya Eh, versi telur mentah? Yoshinoya juga enak sih, tapi aku kayaknya lebih suka ramen deh. Oh, lebih suka ramen. Oke deh. Kalau ramen sukanya yang spicy atau yang nggak spicy, Teng? Spicy. Spicy. Halo Mbak Pipin sayang. Iya nih aku mau Joteng lagi ngayal-ngayal nih. Kita mau kemana? Kalau aku perjalanan paling jauh justru dalam negeri nih, Teng. Bukan ke luar negeri. Jadi kalau pernah aku tuh jalan darat dari Palu ke Kendari. Itu kayak 5 jaman gitu. Kalau nggak salah, aku lupa sih. Tapi terus aku naik kapal lagi dari situ ke satu pulau kecil yang namanya Pulau Menui. Itu sekitar 7 jam. Jadi itu menurutku in terms of hours mungkin dia lebih pendek dari penerbangan ke Belanda, tapi itu capek banget karena jalan daratnya jelek. Terus di jalan tuh hutan doang.
tapi terus mesti naik kapal kayu lagi barengan sama ayam sama bebek, karena itu kapalnya tuh benar-benar gabung-gabung sama orang-orang gitu. Dan itu seru sih. Kadang-kadang kita nggak mesti fancy traveling buat merasa happy, ya nggak sih? Ya, benar, benar. Ya kan, kadang-kadang gitu. Oke, kita udah kayaknya kita mau lihat respon lagi dulu atau mau jawab pertanyaan lagi nih, Teng? Respon boleh. Respon boleh, kita lihat yuk. Ada yang pengen kemana habis libur? Ini aku ada nih yang bilang Mbak Mbak Purple Bee atau alias Mbak Tawon Ungu angkatan 10 ini pengen ke New Zealand. Emang dia ini sih banyak duit ya, jadi dia liburan ke New Zealand. Joteng, kamu udah pernah ke Australia belum? Udah. Udah, kemana aja waktu itu, Teng? Boleh cerita? Kalau Aussie itu waktu itu ke Sydney, Melbourne, Gold Coast, sama Perth. Oh, ke Gold Coast udah, ke Perth. Berarti muter-muter dong ya? Udah selatan, Ya. udah ke timur juga, udah ke... Perth itu termasuk salah satu kota yang paling mahal tuh di dunia, Teng. Bener nggak sih? Waktu itu kamu ke situ mahal nggak sih di Perth? Selain paling sepi kayaknya. Ya, oke lah. Lumayan. Oke lah. Yang menarik dari Australia apa menurut kamu, Teng? Kalau cowok ganteng itu udah jelas ya. Aku dulu sekolah itu kerjaan renang, berbadan indah gitu. Kalau Joteng yang menarik dari Australia apaan? Aku suka suasananya. Suasananya. Kenapa tuh, Teng? Suasananya Australia tuh kenapa sih kok lebih asik, kenapa, Teng? Apa ya? Nggak tahu, kayak kalau jalan-jalan itu enak gitu. Sekelilingnya kayak vibes-nya enak sih. Vibes-nya enak ya. Eropa sama Australia enakan mana nih, Teng? Kan tadi ke Madrid tuh. Kalau Australia enaknya apaan, Teng? Beda nggak? Atau Sebenarnya kayaknya enak? beda-beda. Enaknya beda-beda gitu. Kalau kamu boleh milih sekarang abis pandemi, kamu milih ke Eropa dulu atau ke Australia nih? Eropa sih. Aku pengen ke Swiss. Oh, oke. Pasti mau naik kereta gantung. Terus nanti sampai di apa tuh? Pegunungan apa tuh? Titlis, buka baju ya, kayak Raffi Ahmad ya fotonya. Oke, itu Mbak Pipin juga bilang Perth gue bangkrut. Bener Mbak, Perth tuh mahal banget ya. Even maksudnya untuk ukuran kota kecil, kota pelabuhan, dia lumayan menyakitkan sih harga hidupnya di Australia itu. Oke deh, Teng. Teng, itu Wibi bilang katanya kamu mau ke Swiss. Itu Swiss Bakery ada? Boleh juga nih Mas Wibi. Nanti kita belajar pengaturan keuangan supaya bisa ke Swiss Bakery. Joteng, ask me one question, Joteng. Dari list kamu, ada yang pengen ditanyain ke aku? Pernah nyasar gak waktu jalan-jalan keluar negeri gitu? Jalan ke luar negeri terus nyasar tuh pernah banget. Jadi aku tuh such a very bad person tentang direction. Nah, padahal tuh kalau misalnya kita naik kereta di luar negeri, itu kan kita kadang mesti pindah pintu nih, ya. Kalau mau menuju ke timur dan ke barat tuh, misalnya eastern and western tuh, kita mesti pindah pintu kan. Nah, aku tuh orang yang sangat jelek ingatan spasialnya, sehingga kadang suka nggak ngeh. Aku tuh harusnya ke kiri atau ke kanan ya. Aku tadi datangnya dari pintu sebelah mana. Nah, itu adalah kendala terberatku kalau nyasar di stasiun, Teng. Jadi nyasarnya bukan di jalan, tapi di stasiun. Ini apaan? Aku nggak tahu mau ke kiri atau ke kanan. Dan itu kayak kejadiannya lumayan sering, menyebabkan salah naik kereta, salah jurusan, terus harus berhenti di stasiun berikutnya dan menunggu berikutnya lagi. Kamu pernah nyasar di mana, Teng? Cerita dong. Nyasar kayaknya aku nggak terlalu sering sih. Cuma ya sama tadi, soalnya kalau stasiun kereta kan pintunya banyak banget kan. Betul. Iya, sering bingung sendiri gitu harus ke yang mana gitu. Iya gitu kan. Apalagi kalau jalurnya lumayan banyak nih. Kalau kayak di Singapura, jalur kan cuma 4 tuh warnanya, merah, biru, kuning, hijau gitu kan. Tapi kan kalau di tempat lain jalur kereta tuh macam-macam ya kan. Itu nggak usah di luar negeri juga, kadang-kadang di Bekasi juga gue lost sih di stasiun. Gue nggak tahu mau kemana gitu. Stasiun kereta Bekasi. Oke, sekarang
aku akan nanya Joteng juga nih satu pertanyaan. Aku udah punya contekan banyak. Joteng, kalau kamu boleh milih, kamu pengen liburan itu ke gunung atau ke pantai? Hmm, personally aku lebih suka pantai. Kenapa? Kok ke pantai? Ntar kamu gosong. Ntar gosong Eh, kayak aku. karena kalau hiking-hiking gitu nggak terlalu hobi sih sebenarnya. Gak terlalu hobi ya. Kira-kira kalau ke pantai mau ngapain sih? Mau berenang pakai bikini atau mau nongkrong pakai floating? Kira-kira mau ngapain? Sukanya jet ski? Maksudnya activity atau cuman suka nongkrong-nongkrong di pantai? Nongkrong-nongkrong aja. Nongkrong-nongkrong. Kamu anaknya kayaknya agak ini ya, agak mager ya. Ya benar benar benar. Oh iya benar ya. Agak mager nih kayaknya ini anaknya. Heeh, Kalau liburan berarti banyakan di hotel atau karena misalnya kan kamu tuh liburan lebih sering sama keluarga kayaknya ya. mm-mm. Nah, kalau lagi liburan sama keluarga pasti kayak mama kamu maksain gitu. Ayo, ayo bangun pagi gitu. Enggak juga Oh, sih. enggak iya. Karena ada dua tipe orang yang biasanya kalau jalan-jalan tuh ada dua tipe. Kalau lagi liburan, ada orang yang tipenya tuh suka bangun pagi karena nggak mau nyia-nyiain waktu libur. Tapi jadi dia bener-bener maksimalin waktu jalan-jalannya nih. Aku besok pagi tuh mau ke sini, mau ke sini. Tapi ada juga orang yang liburan tuh kan buat bangun siang ya. Jadi kalau kalau itinerary-nya agak kacau, peduli amat, yang penting bangunnya siang gitu. Kalau kamu tipe yang bangun pagi atau bangun siang nih kalau liburan? Kalau aku di tengah-tengah sih. Oh gitu. Jadi Jadi, misalnya kayak udah ditentuin jam segini bangun ya, udah bangun. Nggak sampai yang oh, siang banget, nggak pagi banget juga. oh iya, ada juga tuh hal menarik soal bangun pagi nih. Karena biasanya kita tuh kan kalau tinggal di hotel yang kita ngambil jatah breakfast, ada cara unik untuk menghemat biaya makan. Bangun pagi, makan itu dibanyak-banyakin waktu breakfast. Supaya nanti siang nggak lapar-lapar banget. Kamu tipe yang gitu nggak, Teng? Eh, aku sih enggak ya, soalnya Oh, nggak bisa makan banyak gitu. gitu. Gak bisa makan banyak ya. Aduh, oke deh. Kayaknya seru nih, ada yang pengen mancing, ada yang ngajak ke gunung, ada yang nanya nggak pengen nyasar ke hatiku gitu, Joteng. Bisa ay, mimin ah. Ada yang hobi, apa tuh, bangun pagi terus jogging. Oh, yang bener nih, Mas Pres. Oke, kita lanjut jawab satu pertanyaan dulu ya, Teng. Udah 30 menit nih, lumayan. Coba kita lihat ada yang ngerespon apa, ada yang pengen kemana. Aduh, Mas Dito, aku buka dari kamu ya. Golden Triangle, foto-foto sama tanaman favorit. Gue kagak ngerti ini maksudnya kemana sih? Teng, lo ngerti nggak, Teng? Enggak. Segitiga emas, apaan, Mas? Kagak ngerti gue. Aduh, maaf. Mas Dito jawab di kolom komen dong, pengen kemana sih itu? Aku tak paham. Nah, uh, kita abis ngelihat respon, masih ada nggak ya yang bisa dibacain? Kalau nggak ada, kita tuker-tukeran pertanyaan lagi. Ada yang jawab, ini Pak dosen nih, dia bilang setelah pandemi aku nggak tahu pengen kemana Kak, pengennya Indonesia lebih baik aja deh. Iya sih, emang benar sih. Kadang-kadang nggak mesti jauh-jauh ya kayak aku bilang tadi. Yang penting itu bukan kemananya, tapi sama siapanya. Bener nggak Teng? Benar. Bisa Mas Bernard bilang bener, breakfast tuh bawa Tupperware Mas, terus disimpan-simpenin makanannya. Terus ntar ketahuan sama petugas ruang makannya dibilang, Mbak nggak boleh bawa ke kamar gitu. Gak malu sih. Apa sih Mas Dit? Supernova akar aku tak paham. Maaf, agak nggak nyambung. Oke, kita mau exchange pertanyaan lagi ya, Teng. Kamu duluan nanya ke aku. Pilih satu pertanyaan buat aku. Hmm, Ya maaf Mas, kan ngajakin ngayal nih mikirin beras buat hari berikutnya masih bingung kok mau liburan. Ya namanya juga ngayal ya kan. Kalau pandeminya udah kelar. Mbak Pipin pakai nanya lagi kita pengen jalan sama siapa, Cie. Ayo Teng, nanya aku Teng, sebelum aku terdistract sama komen nih. eh, Mbak kalau disuruh pilih, kalau lagi Hmm. duduk di pesawat, lebih suka duduk di yang aisle atau yang dekat jendela? Kenapa? Oh, oke. Sebenarnya aku anak jendela banget. Jadi dari dulu
aku pernah kerja yang emang kayak traveling banget seminggu sekali terbang gitu dan aku selalu duduk di jendela karena nggak pengen privasiku terganggu gitu. Padahal aku tuh sebenarnya aku itu adalah seorang penakut terbang ya. Jadi walaupun aku sering traveling, makin sering aku terbang, aku makin takut. Jadi tiap kali aku terbang, aku akan ngecek kira-kira hari ini pesawatnya itu yang mana, terus nanti itu tipenya apa, terus aku akan ngecek di kan ada tuh direktorinya tuh di flight radar. Ini umur pesawatnya berapa ya gitu. Aku takut banget naik pesawat sebenarnya, tapi doyan pergi gitu. Kamu tipe yang takut naik pesawat nggak, Teng? Enggak sih. Nggak ya? Bisa tidur nggak? Bisa? Nggak, nggak kebangun sama sekali? Kalau Enggak. pesawatnya kayak ada turbulence juga nggak bangun? Mungkin bangun sebentar ya. Pernah nggak punya pengalaman turbulence yang jelek banget waktu lagi penerbangan? Hmm, pernah sih. Waktu kemana tuh? Nah itu aku lupa kemananya. Pokoknya pernah itu. Terus waktu itu kamu ngapain, Teng? Mau berdoa, Salam Maria Bapa kami, atau Iya, 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 iya. typically banget ya kan? Aduh, kalau udah ini yang aku ingat itu adalah, aduh beneficiary gue kalau gue mati terima asuransi nih kayaknya gitu. Oke deh. Emang apa namanya milih tempat duduk tuh agak-agak tricky sih. Kalau lagi penerbangan yang long haul, kadang-kadang aku lebih milih di kan kalau pesawat gede tuh ada seat yang di tengah ya, yang seatnya ada 5 atau 3 tuh yang di tengah. Nah, aku bakalan suka ngambil yang di pinggir dari yang seat tengah itu. Karena di situ biasanya kakinya legaan, terus kalau mau keluar ke toilet tuh lebih gampang. Tapi kalau lagi penerbangan yang nggak terlalu panjang, sukanya sih di jendela, karena suka banget foto-foto. Teng, kamu hobi foto-foto nggak kalau traveling? Hobi banget. Ada nggak foto kamu? Share dong di sini. Kan bisa tuh nge-share foto. Bisa nggak sih? Biar Nggak seru. tahu. Aku juga belum belum nyobain sih. Ntar ya. Aku takut nanti malah malah jadi hilang. Aduh, udah ah. Takut ah. Ini aku nggak nge-share apa-apa kan ya? Aku jadi takut Nggak. nih. Bentar-bentar. Oke. Balik lagi aja deh ke sini ah. Serem ah. Nggak usah deh. Ini gimana sih? Hi, Tang. Are you still there? Yes. Oke. Kita lanjut aja deh. Aku jadi deg-degan. Aku takut pertanyaan apa jadi hilang. Oke. Aku balik ke sini lagi. Oke. Teng, kita mau lihat respon dulu yuk. Oh, nih ada yang nanya nih, ada pertanyaan bagus dari Mas Jimbo. Mas Jimbo nanya, pernah pakai kostum terniat nggak pas traveling? Teng, pernah nggak, Teng? Kalau aku kayaknya nggak pernah deh. Hmm. Kamu biasanya kalau mau ke luar negeri nyiapin outfit nggak? Aku mau ini, mau jalan berapa hari gitu, outfitnya gimana gitu? Nggak terlalu sih. Nggak telat. Nih anak tuh emang ngomongnya dikit banget ya. Gue kadang-kadang agak sebel pengen gue cubit. Oke. Nah, lu ini nggak? Kalau gue tuh soalnya mikirin banget penampilan gue di foto. Kalau gue lagi keluar negeri. Jadi gue tipe yang akan nge-matchingin semua coat, baju, sampai sepatu buat foto-foto. Itu Joteng ada temen yang manggil tuh namanya Arga. Kita lihat respon lagi yuk. Ada yang bilang pengen ke mana nih? Ada pertanyaan dari Mbak Pipin. Vita dan Joteng, tips gimana caranya menurut kalian suka jalan jauh-jauh tapi bisa bikin produktif dan cuan? Ini si Joteng sih jalannya sama mamanya nih. Jadi dia mah emang nggak mikir Mbak Pin, ya biaya ditanggung orang tua. Tapi Teng, kalau kamu punya duit 20 juta ya Teng, kamu bakalan milih pergi ke Maldives atau ke Raja Ampat? Aku Raja Empat sih. Raja Empat. Kenapa? Kenapa? Padahal 20 juta belum tentu cukup tuh kayak ke Raja Ampat. Iya sih. Cuma dari dulu emang pengen banget ke Raja Empat. Belum pernah ya ke Raja Ampat ya? Belum. Nah, aku bakalan respon nih pertanyaan Mbak Pipin. Gimana caranya supaya cuan Mbak? Dibayarin kantor Mbak. Karena mostly
Atau just tip, bener. Itu Betty bener banget ya kan, just tip. Biasanya aku tuh jalan-jalan ke luar negeri karena disuruh kantor ikut conference. Nah, jadi kalau pergi ke luar negeri ikut conference, pulangnya extend. Jadi pasti cuan karena nggak bayar tiket. Paling keluar duit buat biaya hotel. Oke, Teng, kita lihat pertanyaan berikutnya nih. Teng, kamu BTW pernah buka just tip nggak sih kalau ke luar negeri? Kayaknya pernah deh. Kamu buka just tipan apa? Aku lupa sih waktu itu kayaknya pas ke Taiwan kalau nggak salah. Oh, seru tuh. Taiwan buka just tip apa, Teng? Tas KW, tas mirror? Oh, bukan ya? Enggak sih, waktu itu kan emang lagi ke Ximending kan. Terus Heeh, habis heeh. kayak nanyain kalau ada yang mau dibeliin, nitip gitu Mm-mm. boleh. Oh, tapi terus ada banyak nggak yang nitip tuh? Lumayan beberapa. Lumayan ya. Sekarang tuh ada aturan pajak itu loh ya kan. Jadi Mm-mm. takut nggak sih kalau mau belanja ini? Aku tuh dulu Mm-mm. caranya tuh adalah semua label udah dicopotin, sepatunya Iya, iya. ditempel-tempelin. Bener nggak, di sepatunya dikotor-kotorin, baru Heeh. dimasukin ke. Terus tasnya itu supaya nggak kena juga dipakai ya, dipakai. Dipakai ya. Jadi itu adalah tips supaya nggak disangka baru ya kan, karena kalau nggak dipakai ntar dipajekin tuh. Aduh, ntar ada orang pajak nih ya kan, teman kita ada yang pajak nih. Kata Betty, traveling pas dinas tuh nggak enak. Ya, tergantung sih Betty, enak-enakin aja kayaknya kalau menurutku. Abidin, atas biaya dinas. Bener banget, Jimbo. Kalau traveling sukanya tipe budget atau mewah? Wah, jawab Teng. Kamu sukanya tipe budget atau mewah, Teng? Hmm, kalau ditanya suka yang mana pasti yang mewah dong ya. Hmm. Cuma kalau lebih enjoy yang mana, kayaknya Hmm? di antaranya. Di antaranya. Jadi mewahnya 2 hari, budgetnya 2 hari gitu kayaknya. Iya gak sih? Itu kayaknya seru sih. Nah, ini nih, Joteng tuh kan pernah muter-muter dari Madrid sampai ke Vatikan segala ya, Teng ya, kalau nggak salah ya. Mm-mm. Selama perjalanan yang lama-lama itu, kamu pernah nemu makanan yang paling nggak enak nggak sih? Apaan? Hmm, kalau yang paling nggak enak mungkin nggak ada sih. Cocok ya, ngerasa ya? Iya, cocok-cocok aja. Cocok, makan di Eropa cocok ya? Aku tuh hari Mm-mm. ketiga udah kangen nasi goreng loh waktu itu. Sehingga udah, aduh, kalau nggak makan nasi kayaknya aku sengsara hidupnya. Pernah kangen nasi nggak sih, Teng, kalau lagi liburan ke luar negeri? Pernah. Terus gimana? Masak atau beli? Waktu itu akhirnya ke Chinese food restoran. Kan biasanya ada nasi juga kan. Iya, benar. Itu andalan banget tuh Chinese food ya kan? Mm-mm. Udahlah murah. Terus ini apa namanya? Ada nasi pasti, bener Iya, banget iya. tuh. Bener. Kita baca respon dulu nih, udah 43 menit. Kita lihat ada yang pengen kemana sih? Kita lihat ya. Ada pertanyaan dari Jimbo. Jimbo nanya nih, paling lama durasi traveling di mana nih, Mbak Vita sama Mbak Joteng? Kalau aku sih kayaknya paling lama aku pernah 2 bulan di Timor Leste. Sebenarnya sih kerja. Sebenarnya waktu itu kerja survei. Terus tapi karena tinggalnya di sana ya, terus jadi sekalian jalan-jalan deh di Timor Leste waktu itu. Udah tahun 2000 berapa? 2007 kali. Itu kayaknya yang uh, traveling while working atau working while traveling yang paling panjang yang pernah aku jalanin. Kalau Joteng pernah liburan paling lama berapa lama, Teng? Kayaknya aku soalnya karena libur sekolah ya. Mungkin Mm-hmm. jadi kayak 2 mingguan lebih dikit gitu. 2 mingguan lebih dikit. Oh, itu udah lumayan banget ya. Tapi kamu belum pernah Mm. liburan sendiri kan? Selalu sama mama kan? Sama teman Oh, udah pernah sama temen nih? yang waktu itu student exchange. Kan bareng teman. Iya. Kamu tuh pernah student exchange. Cerita dikit dong, student exchange waktu itu kemana tuh? Student exchange-nya waktu itu 2 minggu ke Taiwan di Ke Taiwan. Hengyi, di Hengyi. Hangi, Tapi aduh itu susah ya namanya. Terus.
Tapi student exchange-nya nggak berasa student exchange, berasa liburan. Oh gitu. Di sana nggak sekolah gitu maksudnya? Soalnya apa? 1 minggu awal-awal itu kan diajak jalan keliling Taiwan gitu kan. Terus habis itu sekolahnya juga cuma berapa hari doang, 4 hari doang doang. Terus itu nggak ngikutin pelajaran. Oh iya. Jadi emang beneran diajak liburan ya sebenarnya, nggak student Mm-mm. exchange ya ke Taiwan. Seru juga tuh ya. Kok zaman aku dulu nggak ada ya? Oh, gitu. Iya nih, kita semua tuh pasti pernah punya pengalaman liburan yang lucu-lucu. Ada yang menyebalkan, ada yang menyesakkan. Pernah kehilangan paspor waktu traveling nggak, Teng? Atau kehilangan KTP kayak gitu? Pernah nggak? Paspor ketinggalan di hotel, padahal udah check out pernah. Terus balik lagi dong. Mm-mm. Dimarahin nggak tuh sama nyokap? Enggak, itu satu keluarga ketinggalan. Oke deh. Nyimpennya Berjamaah. bareng-bareng gitu kan. Terus? Ya udah akhirnya balik lagi. Akhirnya balik lagi. Oke deh. Finally, ini udah 46 menit. Aku kayaknya pengen tahu, Joteng sendiri nih, nanti abis pandemi pengen kemana sih, Teng? Hmm, kalau di Indo ya, di Indo kayaknya Kalau di Indo boleh, ya di Indo mana? Terus kalau keluar negeri pengen kemana, Teng? kalau di Indo pengen ke Labuan Bajo sih. Oh, ya itu seru deh kayaknya. Seru, tapi kayaknya itu mesti kayak seminggu gitu nggak sih? Iya, iya. Kalau keluar negeri pengen kemana, Teng? Luar negeri Swiss. Oh iya, tadi pengen ke Swiss ya. Asal jangan Swiss Bakery ya, tadi kata Mas Wibi ya. Iya. Kalau aku ntar habis pandemi itu yang paling pengen itu adalah pulang. Pulang ke Jambi karena pengen ketemu orang tua sama pengen makan makan enak. Kayaknya tidak jauh dari seputar makan dan makan sih kalau saya ya. Nah, kalau ke luar negeri karena sebetulnya sebelum sebelum pandemi udah punya rencana mau nonton Olimpiade Tokyo. Jadi pengen banget ke Jepang. Cuman kan semuanya pada di cancel tuh ya. Seru kayaknya kalau bisa nonton pembukaan Olimpiade di Tokyo. Ke Malang keren, iya bener. Aku mah kalau ke Malang kayaknya udah 5 kali deh. Aku doyan. Aku udah pernah ke Malang belum, Teng? Aku kan SMP-nya di Malang. Oh iya, si Joteng ini ternyata anak yang apa nomaden ya. SMP di Malang, SMA di Muntilan, sekarang pulang ke Pekanbaru ya, Teng? Iya. Mantap. Oke, ke Palu. Udah pernah ke Sulawesi belum, Teng? Kamu, Teng? Belum. Belum pernah. Oh, Sulawesi seru loh, Teng. Ke Palu itu ada makanan yang paling enak. Namanya ketupat utadada. Aduh, itu enak banget deh. Sama ada yang namanya tuh, eh aku lupa tuh apa sih, yang kalau makan tulang, makan sumsum itu disedot dari ini, wah, itu seru banget. Ada usul dari Jimbo ke Banyuwangi. Iya bener banget Jimbo, itu Banyuwangi juga keren, aku pengen banget. Ada yang nanya nih sama Joteng, Joteng asalnya dari mana sih? Tuh, kayaknya pengen kenalan nih, Teng. Ini Itu jangan temen, teman aku, oh temen Mbak. lo, oh rese deh temen lo ya kan? Ada Pak Dokter Anestesi, Mas Andreas Robi, dia bilang pengen ke Anambas. Mas, Anambas banyak gempa, jangan deh kayaknya. Pak Pres bilang pengen love Jogja NU. Kamu ada komen yang pengen di ini nggak? Makan tulang temen. Ada yang pengen kamu lihat, Teng? Ada komen yang pengen kamu lihat? Kaledo ya bener, Kaledo. Ada yang pada pengen kemana sih tuh? Kayak pada seru sih, pada seru. Nah, sebelum kita tutup, kita pengen berbagi tips nih. Kira-kira nanti kalau habis pandemi, mau traveling, kira-kira apa ya yang mesti kita lakukan supaya kita nggak apa ya, nggak kesusahan karena COVID. Kira-kira menurut kamu apa nih, Teng, yang paling paling apa namanya, paling penting nih, ntar kalau habis pandemi, apa, Teng? Eh, mungkin tetap jaga kesehatan kan, bawa Mm-mm. vitamin gitu-gitu mungkin. Au, Terus jatuh. jaga-jaga masker, face shield juga. Mm-mm. Apa gitu Terus kira-kira? kalau masih butuh rapid test atau swab test, kayaknya mending tes. Soalnya kan eh, liburan emang seru, cuma yang paling penting itu kesehatan kita semua juga kan. Ah, seru banget sih kamu. Kamu ini ya, kayak kamu lebih dewasa dari aku deh.
Oke deh. Aku kayaknya juga kalau liburan abis pandemi, kayaknya menurutku yang kita tuh tahu peraturan di negara yang bakalan kita kunjungi nih. Karena ada beberapa negara yang kita tuh emang bakalan harus jadi apa tuh namanya harus karantina dulu nih, ya. Contohnya di Australia tuh kalau kita masuk Australia 14 hari pertama kita tetap mesti di karantina walaupun kita udah di PCR. Nanti dia bakalan ngasih kita gelang yang hanya bisa dicopot kalau masa karantina kita udah selesai. Jadi buat teman-teman memang traveling itu sangat penting apa menjaga kesehatan selama traveling itu sangat penting, terutama di masa pandemi ini. Kira-kira kalau kamu tadi pengen ke mana, ke Swiss. Swiss tuh termasuk salah satu negara yang paling sedikit deh kayaknya COVID-nya ya. Mudah-mudahan aman-aman aja Iya. sih, Teng. Kamu ada final statement sebelum kita kelar? Masih ada 4 menitan lagi nih. Apa yang pengen kamu bagi soal traveling ke teman-teman kita yang lagi nonton ini? Semoga Hmm, bermanfaat. Apa, Teng? apa ya? Apa tuh? Kalau bisa nyusun rencananya gitu kan, biar kita udah Hmm. tahu kita mau kemana aja. Mhm. Terus pakaian yang kita bawa juga pastikan sesuai sama yang tempat yang akan kita pergi. Cek dulu suhu, cek dulu Oh iya, cuacanya. bener, bener, bener. Pernah salah kostum nggak? Hmm, untungnya nggak pernah sih Mbak. Nggak pernah ya? Itu misalnya ekspektasinya lihat-lihat di apa di AccuWeather, ntar tanggal segitu 6 derajat, ternyata pas nyampe ke sana -2 gitu misalnya. Pernah pernah kayak gitu nggak, Teng? Eh, nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Syukurlah kalau gitu. Yang ada tuh orang Indonesia tuh kalau di mana-mana tuh terkenal paling suka kedinginan deh kayaknya, Teng. Gitu. Kurang kasih sayang, kurang pelukan. Alah, apa sih? Kalau aku, apa ya, final statementnya buat semua yang mau liburan, selain jaga kesehatan, bener tuh kata Joteng, itinerary itu penting, supaya nggak nyasar-nyasar. Terus kayaknya punya plan A dan plan B tuh juga penting sih. Kayak misalnya, oh ternyata hari ini nggak bisa ke situ karena ditutup. Pernah nggak, Teng, kamu kayak gitu, Teng? Kalau nggak salah tuh dulu pernah ada temenku tuh mau ke Thailand, udah beli tiket, ternyata waktu itu Bangkok ditutup karena rajanya baru meninggal. Ya itu bubar jalan sih jalan-jalannya. Pernah pernah punya pengalaman gitu nggak? Mesti ganti waktu yang apa namanya, yang dadakan gitu? Nggak pernah sih, belum pernah, belum pernah. Belum pernah ya? Semoga nggak pernah ya, Teng. Amin. Mungkin harus dicoba, kamu tuh liburan nggak sama mama, coba deh. Pengen sih. Kok ngomongnya gitu nih, kayaknya mama nggak restu nih kayaknya. Pak, kamu paling pengen pergi kemana sih? Jangan-jangan sama si hacker sang itu tadi ya? Bukan, itu temen lo kan? Iya. Kalau boleh milih liburan sama temen, kamu pengennya kemana, Teng? Kalau sama temen? Kan nggak pasti ke Swiss kan? Kalau ke Swiss anaknya sih sama mama Iya. ya, biar dibayarin. Kalau bareng teman mungkin ke Korea atau Jepang lagi. Oh, seru tuh ke Korea. Bener juga sih. Mm-mm. Kalau kamu ke Korea, just tip ya, Teng ya? Aku titip kayaknya. Boleh, boleh. Secara aku kayaknya nggak bakalan ke sana tuh. Oke deh, ternyata kita masih punya 2 menit. Kayaknya aku udah ngomong panjang banget nih. Joteng pernah ketemu cowok ganteng nggak di pesawatnya? Enggak. Atau kamu pura-pura nggak lihat karena ada mama gitu? Enggak lah, enggak. Gimana, gimana? Sorry. Enggak pernah. Nggak pernah ya? Aku sih pernah sih ketemu cowok ganteng. Cuman ya waktu itu dia udah sama monyetnya ya. Jadi ya udahlah, aku biarin aja ya dia sama monyetnya. Aku dengan kesendirianku. Alah. Oke deh, Joteng. Agak-agak nggak penting sih. Thank you very much buat semua yang udah gabung, udah ngerespon aku. Aku bakalan milih 3 orang yang menurut aku paling seru tadi responnya. Ada, aku akan kasih poin buat siapa ya tadi ya. Tadi itu yang jawab itu ada Mikael YSF. Siapa tuh? Temen lo ya, Teng? Yang tadi Masku. bilang, oh, Hah? Masmu? Maksudnya?
Mas angkat, mas angkat. Oh, Mas aduh, kakak adik masih ya hari gini. Angkatan berapa Masnya? 28. Ah, 28. Oke, halo Mas Michael YSF. Komen kamu aku pilih. Kamu pilih yang mana, Teng? Tadi ada beberapa komen, kamu mau pilih siapa nih? Hmm, lupa sih, Mbak. Lupa. Oke deh, kita pilih aja. Tadi ada Fanny yang tadi sempat komen pertama ya, boleh? Sama satu lagi ada siapa ya? Siapa ya? Siapa ya tadi? Fanny udah. Aku kasih buat Mas Jimbo. Mas Jimbo yang juga punya banyak respon ke situ. Nah, buat semua teman-teman, makasih banyak udah join. Thank you juga buat Joteng. Mudah-mudahan ntar kapan-kapan bisa ngobrol lagi dengan topik yang lebih seru. Dan nanti kalau misalnya udah selesai pandemi dan udah selesai traveling, kita boleh nge-live IG lagi nih. Ini minta slot sama Pak Pres. Udah di booking duluan. Oke deh, buat semuanya tetap sehat, tetap semangat. Thank you very much udah gabung. Mudah-mudahan apa yang kita share hari ini bermanfaat. Dan seperti tadi kalau kita buka udah pakai tanda kemenangan Kristus, kita tutup juga sama tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye semuanya. See you. Dadah. Thank you Joteng, thank you everybody. Makasih, Makasih Mbak. semuanya. Thank you, thank you, thank you, thank you.